Oh, kamu di mute, Dek. Off, on dulu, on dulu. Mulai dong. Ya, mirip. Jadi ini gerejanya ya, teman-teman ya. Ini gerejanya, guys. Ini gerejanya, guys. Yang di YouTube mirip banget sesuai dong. Ya, mirip sesuai. Dan orang yang ada di video di YouTube itu ternyata dialah yang ada juga pada saat tadi malam saya jumpai. Sudah Kak, itu ya videonya teman-teman. Oke, cukup, thank you ya untuk Yuli penjelasannya. Dari jemaat dan juga warga sekitar, betul ya itu Yuli ya? Ya, betul. Betul Suara ya? kirim sama Kak Reda. Oke, saya putar. Ya, Oke, silakan Bintang. Jadi mama biasa ibadah di sini, balai desa. Ya, balai desa. Tapi kalau di sini sudah lama mangkrak begini sudah 3 tahun ini bangunan. Iya. Tidak ada pembangunan. Enggak ada. Tapi mau pernah lihat orang datang ke sini kan bawa kerja atau tidak pernah? Setelah kerja lagi. Kerja. Nah, kalau boleh tahu ini gerejanya siapa? Siapa? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, teman-teman sudah dengarkan, dan sekali lagi kita di sini hanya menampilkan statement-statement yang dilontarkan oleh kawan-kawan kita Kristen, ya. Dan sekali lagi kalau kalian mau komplain, silakan komplain ke timnya Reda Marbun. Kalau kalian merasa Pak Bom itu orang yang baik, Pak Bom tidak menipu, silakan komplain ke sana, jangan ke kami, jangan ke Muslim. Jadi bagi teman-teman Kristen, buka mata, lihat kenyataan. Memang kenyataan itu pahit. Pahit, teman-teman. Apalagi setelah selama ini kalian mimpi indah. Selama ini kalian berpikir bahwa kalianlah yang baik. Kalian pikir orang-orang di luar sana yang jahat. Begitu tahu fakta bahwa ternyata keluarga kalian yang brengsek. Keluarga kalian yang bejat. Ternyata orang-orang di luar sana yang baik. Maka dunia kalian akan tergoncang. Saya maklumi hal tersebut. Banyak orang yang tumbuh di lingkungan seperti itu ya. Dia pikir lingkungan luar itu yang jahat. Dia didoktrin bahwa kita yang baik ya, lingkungan kita yang benar. Di luar sana orangnya jahat-jahat. Begitu sudah besar, dia tahu kenyataan bahwa ternyata keluarganya yang bejat. Jadi selama ini keluarganya dikucilkan, tidak disukai. Bukan karena orang lain jahat, tapi memang keluarganya ini yang suka menyakiti orang lain, yang suka memfitnah orang lain. Saya ngerti, kalian akan susah mencerna atau menerima kenyataan itu. Tetapi sekali lagi, kenyataan tidak ditentukan suka tidak sukanya kalian. Kenyataan ditentukan dengan kebenaran. Jadi bagi teman-teman, buka mata kalian. Mungkin masih berat untuk kalian terima, tapi ambil waktu.
Ambil waktu, pelajari betul-betul, renungkan baik-baik. Jangan cuman, wah pokoknya saya yang benar, pokoknya yang benar, kami yang benar gitu kan. Gak bisa gitu teman-teman. Dan saya yakin suatu saat kalian sudah berhasil mendapatkan kebenaran, menemukan hidayah, kalian pasti ketawa mengingat kehidupan lampau kalian. Mengingat bagaimana dulu kalian begitu getol menolak kebenaran itu. Saya pernah di posisi tersebut, saya pernah di posisi kalian. Jadi saya tahu betul perasaannya. Gengsi didahulukan. Kebenaran ditutupi. Tetapi yakinlah teman-teman, pada akhirnya kebenaranlah yang kita butuhkan. Dunia sementara teman-teman. Untuk apa kita hidupkan diri kita? Kita penuhi cerita hidup kita dengan gombalan dan bohongan. Dengan cerita-cerita tipu. Jangan teman-teman. Buka mata kalian. Kalian sudah lihat bagaimana antar Polikardus bongkar-membongkar aib. Dan ini adalah ajaran sibilis yang memang diikuti oleh mereka dan diajarkan kepada kalian. Jadi jangan bilang, oh itu kan oknum. Enggak teman-teman, ini bukan oknum. Kalau oknum 1-2 orang. Ini masif. Ini efek dari ajaran tersebut. Ajaran mempengaruhi perilaku orangnya. Oh tapi Islam di TV juga kayak gitu, banyak yang jahat gitu kan. Ya di TV kan namanya framing, namanya media dikuasai oleh Polikardus. Kalaupun ada media yang milik orang Muslim, biasanya sponsor-sponsornya itu orang-orang oten, di mana sponsornya akan marah kalau media tersebut membongkar kebusukan dari agamanya. Donatur-donatur ini nggak akan senang, sponsor-sponsor ini nggak akan senang. Ini yang terjadi. Dan sekali lagi teman-teman, kita cuma menampilkan data, biarkan kalian yang menilai. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga disiapkan minuman dan cemilan terbaik. Apalagi kalau bukan mau di madu teman-teman ya. Di kondisi cuaca yang berubah-ubah sekarang, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri, membuat pertahanan dari virus-virus dan bakteri. Minumlah mau di madu setiap hari ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Ini saran saya. Kalau mau didengar silakan, nggak mau ya sudah. Ya, nggak ada ruginya bagi saya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang mau check out, silakan di link pembelian yang ada di deskripsi. 40.000 sudah dapat setengah kilo. Nggak main-main teman-teman ya. Kita jual dengan harga sangat ekonomis untuk madu asli. Silakan dibandingkan. Di luar mungkin ada yang lebih murah sedikit, ya, lebih murah sedikit. Tapi keaslian silakan dibandingkan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Ya, mau bagaimana seorang pendeta itu pasti sibuk, ya. Jadi di sini kita bukan mau menjatuhkan, ya. Kita bukan mau menjatuhkan siapapun di sini, tapi kita mau ya membersihkan semua sindikat-sindikat yang tidak bagus untuk perkembangan kekristenan itu ya. Apalagi orang-orang ini adalah kemarin itu menjadi batu sandungan perapologetan dan juga penginjilan di kekristenan baik di luar negeri ataupun yang ada di Konoha, teman-teman. Jadi kita tampilkan lagi rekaman-rekaman dokumentasi kita yang dari kembalikan ke Bang Pegen dulu Kak. Apa lagi yang mau kita tampilkan? Ya, silakan. Oke. Ya. Terima kasih ya. Ya. Oke, sedikit juga saya sudah menyimak ya. Lalu untuk data-data itu kan dokumentasi dari rekaman ya, pernyataan dari pihak di Manokwari ya tentang statusnya bom-bom. Sedikit Kak ya, ada rangkuman yang sudah diformat ini tentang gereja yang netizen agak sedikit tanda tanya. Mungkin bisa diuraikan oleh Bintang. Silakan Bintang. Dipoinkan, dibesarkan bisa Kak. Oke. Ini tentang gereja yang pernah ditunjukkan oleh bom-bom yang katanya dia sudah bangun ya Bang ya? Gitu Bang ya? Ya, betul. Gereja yang sudah dia bangun. Ternyata ini hanya sebuah gereja mangkrak yang mangkraknya sudah 3 tahun. Ya.
sudah 3 tahun dan ternyata awal pembangunannya itu adalah dibantu oleh pemerintah tingkat Pemda. 1, pemerintah daerah tingkat 1 Ya, Papua Pemda. Barat. Ya, gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan. Silakan. Nanti mungkin Ito Yuli juga bisa menjelaskan apakah ada Ya. dokumentasi dari warga sekitar tentang gereja ini. Nanti Ito Yuli bisa jelaskan ya. Silakan, silakan. Silakan Bintang, dipaparkan Bintang. Udah ada di situ Bintang di apa? Ya, ya. Nah, itu Yuli ya. Yang di belakangnya itu posisinya, belakang itulah gereja yang diaku-akuinya itu. Oke Yuli, silakan untuk waktu dan tempatnya untuk menguraikannya. Kayaknya video aku udah kirim sama Kak Reda sih, video. Ada. Terus aja, terus The God, terus lanjut. Kalau video saya nggak bisa tayangkan. Oh, bentar. Tapi kalau dokumentasi Harus Ito menggunakan dua Yuli device. dengan Ya. kesaksian warga sekitar dan juga jemaat saya bisa putarkan. Oke, bentar. Ya, silakan. Coba, ini videonya teman-teman ya. Kak Reda boleh izin besarkan saya sebentar, Kak? Besarkan Yuli Kak. Oke, silakan. Ada teman-teman ya, bentar ya. Sabar. Nyantai aja, Dek. Nyantai aja. Selfie ini sama kerangka bom-bom. Ya, betul. Di Aisyah ini memang agak-agak lembut ini typingannya kulihat dari tadi ya. I love you, Aisyah. Ya, bersabar ya, teman-teman. Oh, kamu di mute, Dek. Off, on dulu. Sesuai dengan, ya, mirip. Jadi ini gerejanya ya teman-teman ya. Ini gerejanya guys. Yang di YouTube mirip banget sesuai dengan, ya, mirip sesuai. Dan orang yang ada di video di YouTube itu ternyata dialah yang ada juga pada saat tadi malam saya jumpai. Sudah, Kak. Itu ya videonya teman-teman. Oke, cukup. Thank you ya untuk Yuli penjelasannya. Dari jemaat dan juga warga sekitar. Betul ya, Ito Yuli ya? Ya, betul. Suara Betul ya? aku kirim sama Kak Reda. Oke. Saya putar. Ya, Oke, silakan Bintang. Oh, jadi mama biasa ibadah di sini, balai desa. Ya, balai desa. Tapi kalau di sini sudah lama mangkrak begini sudah 3 tahun ini bangunan. Iya. Tidak ada pembangunan. Nggak ada. Tapi mau pernah lihat orang datang ke sini kah bawa kerja atau apa? Tidak pernah. Sutra kerja lagi. Kerja. Nah, kalau mau tahu ini gerejanya siapa? Siapa? Itu tahu? Iya, nggak tahu. Tidak tahu. Pendeta orang dia. Pendeta? Pendeta Musa Ukur. Iya, Musa Ukur. Ini dengan mama siapa? Ibu Norce ya. Makasih mamanya. Ya. Makasih papa. Halo, adek cantik. Ih, cantik kan sih dulu. Oke. Bintang, thank you ya. Oke, penjelasan dari warga setempat ya, sudah kita dengar ya. Wow. Warga Ini setempat, arahnya donasi warga lagi setempat. nih kayaknya Bintang Bang PG, donasi Bang PG, lagi sebentar. nih, ya kan? sebentar. Bang PG, warga setempat dan juga jemaat gitu. Wow, pernyataannya ya. Ini terus yang ceritanya yang di YouTube itu pamer-pamer mau mengarah kemana donasi? Anjay. model lembut, Dek. Model lembut, adikku Hasian. Model lembut. Aduh, si Aisyah ini. Oke, aduh. next Bintang untuk yang lainnya silakan. Mungkin ada yang ulangi ingin lagi diuraikan kata Bintang. Bu Akner yang tadi tuh. Voice note yang tadi tuh. Rekaman. Oke. Ya, Oh, rekaman yang Sebentar. Silakan. diulang lagi. Review. Sebentar. Aduh, mamaku ini, Mama Aikner, gak dengar tadi ya. Oke, sebentar ya. Ya. Sabar. Oh, jadi mama biasa ibadah di
sini, balai desa. Iya, balai desa. Tapi kalau di sini sudah lama mangkrak begini sudah 3 tahun ini bangunan. Iya. Tidak ada pembangunan. Tidak ada. Tapi mau pernah lihat orang datang ke sini kah bawa bikin kerja atau apa? Tidak pernah. Terakhir dia lagi. Kerja. Kalau gue tahu ini gerejanya siapa? Siapa ini? Itu dah. Nyanyinya nggak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Orang dia. Pendeta? Iya, tahu. Ini dengan mama siapa? Ibu Noce ya. Makasih mama ya. Makasih papa. Makasih info. Halo adek cantik. Oke. Berapa Oke, thank you, Bintang. berapa tahun mangkrak itu PG tadi? Dengar nggak kupingmu, Dek? Teman-teman, berapa tahun yang Ketik di bawah? ketik di bawah. Ketik-ketik di bawah, teman-teman. Ketik di bawah. 3 tahun. Nggak bisa ngucap lagi aku, Kak. Ya, yang di otakku udah travel. Iya. Yang di otakku cuma travelingnya gini. Oh, ini akan mengarahnya kemana? Donasi ini nantinya. Kak. Donasi nggak? Jadi jaraknya Sebentar, PBB sebentar. itu ini Bintang. jadi bahan donasi, cari Udah donasi digedikan, ya. Kak. Gedikan aku sebentar, Kak. Ya, ya. Teman-teman izin ya sambil follow-follow ya karena akunku sudah diretas sama yang namanya yang lain, di follow-follow ya teman-teman. Ini Kak Reda videonya. Teman-teman bisa menilai ya. Sebentar. Ya. Di sini sebentar. Di sini saya minta teman-teman menilai apakah saya ini berbohong untuk mencari gereja itu ya. Ini videonya saya tunjukkan teman-teman ya dengan yang disampaikan beliau. Sebentar ya teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, mirip atau beda? Bentar ya, aku nggak, gerejanya mirip nggak teman-teman? Apa beda sama saya ini? Bilang jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Apa ini Pak Bobo? Lihat aja. Ini belum. Oh bagus, sudah mulai jadi. Ya ini belum jadi Bu, belum jadi. Tapi sudah berdiri dong. Ya ini yang masih iyalah, Pak. masih lama lah. Masih lama. Iya, Oh. donasi lah, Bu. Step lah, Pak. Iya. Step by Tolong step, tolong Pak. dibantu. Ini nanti. Nah, ini yang di sebelah ini, yang dibilang ini mimbarnya dia ini, ya, yang dibilang mimbar dia ini gereja di samping yang tadi aku foto. Iya, betul, betul. Ya, jadi posisi gereja kecil yang saya posting itu di sampingnya. Nah, gereja yang mangkrak ini di samping gereja ini persis. Di sini kan dia bernarasi bahwa di sini dia mimbarnya. Ya. Oh bagus Pak Bobo untuk gereja. Oke Kak Reda, lanjut. Enggak, ini yang dari. Waduh. Gua nggak kebayang, Yul. Ini penggiringannya. Apakah- Oh iya. Oh Bentar, bagus, Bang. bagus Oke. Pak Bom Bom. Bentar, Iya, oke. Ibu. Donasi dong, Bu. Yuli. Donasi. Ya. Itu Yuli. Nah. Itu Yuli. Apakah itu tadi yang kecil itu yang dibilang balai desa? Iya, sampingnya kan. Oh, sampingnya itu balai desa. Mana tadi? Coba tunjukkan itu. Coba tunjukkan itu. Fotomu Tadi. tadi ada tadi fotomu. Tadi ada. Udah tadi udah. Ya. Ya, bentar. Sebentar, biar semuanya jelas dan terang benderang. Hai kau Lia Kristen, kau dengar nih Lia Kristen? Ya. Nah, ini. Nah, itu dia teman-teman. Disitulah. Dan itu pun bukan gereja si Bom Bom. Ya, betul. Inilah yang ditunjukkan seorang berdua. Ini perlu ini ya, buat si Nenek Galon dan si Lia. Silahkan ini ditonton ya. Pakai apa otakmu. Ya, aku ini model lembut dulu teman-teman. Ini balai desa ya yang dipakai gereja yang disebutkan oleh si berdua itu mimbar dia ya. Ini ada teman-teman. Di sini kita jadi berdasarkan bukti ya teman-teman, bukti yang autentik ya. Kita itu melakukan investigasi itu bukan hanya oh iya si Bom Bom itu begini, ya kan? Si Bom Bom bersama si Nenek Galon Winep satu kamar, gitu. Enggak, bukan seperti itu. Terus si Lia Kris, siapa itu? Si Lia apa itu? Si Lia Bujak Bortung bersama si apa? Bukan seperti itu ya. Kita berdasarkan bukti yang autentik. Kita mengeluarkan daun pisang dan daun jambu ya
untuk membeli tiket itu pergi ke Manokwari supaya apa teman-teman? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Sedikit ketua, saya salah satu orang korban Lia ya. Lia apa tadi namanya? Hurje? Bojak Bortung. Bojak Bortung ya. Saya salah satu korbannya. Ya. Silahkan ini masih banyak teman-teman ya. Harusnya 1.000 kan? 1.000 lagi. Maksudnya tadi harus 1.000 viewers ini teman-teman. Kok lama sekali? Lama sekali gitu loh. Padahal ini bukti-buktinya ini. Tapi apa ya? Aku jadi menyesal loh. Aku mempertemukan dia dengan pejabat penting orang nomor 1 di Polda Papua. Bentar dulu itu ada kayak apa? Nanti aja itu bernarasi ya. Soalnya ada Aisyah di bawah itu. Ada si Aisyah di bawah. Jadi agak-agak ini. Ya, jadi minta nanti itu ya, nanti ya. Thank you itu. Pokoknya kami tetap appreciate dan proud about you itu kuasian ya. Yang tergereja mangkrak. Ya, jadi tadi kan kalian dengarkan teman-teman ya. Apa namanya? Tadi donasi dan bangunan itu sudah 3 tahun mangkrak ya teman-teman ya. Ini yang dia bilang mau kita bangun seperti itu. Sementara ternyata gereja ini adalah bantuan donasi dari pemerintah ya, pemerintah Provinsi Papua Barat. Aku izin luruskan bukan donasi ya, karena pemerintah memang pasti punya dana hibah. Bantuan, sorry. Bantuan. Ya, jadi dana itu dari pemerintah Provinsi Papua Barat ya. Jadi sorry, saya tarik omongan saya, bukan donasi tapi bantuan langsung dari Provinsi Papua Barat ya. Itu tadi sudah ada rekaman dokumentasi kita ya teman-teman ya, yang disampaikan oleh pihak sinode atau pihak ketua wilayah dari ibu yang tadi itu yang berbincang-bincang dengan Yuli itu ya, dari Papua Barat ya, dari ketua wilayah Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Teman-teman ingat sekali lagi, bukan Gereja Alkitab ya, bukan. Bantuan dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia ya, bukan Gereja Kristen Alkitab. Tidak ada di Manokwari Gereja Kristen Alkitab Indonesia, tidak ada. Ya, jadi ini teman-teman ya. Silakan The God tampilkan lagi untuk dokumentasi yang sudah kita dapatkan dari TKP. Ya. Oke, si The God kemana? Oh, kayaknya dia lagi ini teman-teman, lagi puasa sebentar. Sakit perutku Kak. Jadi apa? Udah berapa banyak tadi kita tunjukkan semua bukti-bukti itu Kontraktornya. Udah berapa banyak tadi tuh? Kontraktornya diperiksa. Udah berapa banyak tadi Kak yang kita tunjukkan tadi Kak? Aduh. Udah nggak kakak hitung, tapi harusnya sih harus 1.000 ini ya, harus satu M sih ya ininya tetep layarnya. Ini Bang PG sengaja nih aku yang ngasih tunjuk bukti-buktinya biar aku yang sakit perut, dia nggak sakit perut ya. Aduh. Ya kan, sebagai adik harus patuh sama abangnya. Adek patuh sama Abang PG. Iya. Tuhan. Tapi gini Kak, saya mau sampaikan sesuatu. Iya. Aduh, saya sedih dengar melihat semua ini. Jadi semalam juga, tadi juga saat saya edit mengerjakan ini karena juga memang bentar dulu Bang PG di WW ya Bang PG ini lagi aku lagi nunjukkan lagi. Tunggu dulu. Tunggu sampai 1.000 dulu sampai 1.000 dulu. Iya, betul. Ya, kalau mau
kupas tuntas loh Bintang ya Iya, kan, betul, poin-poinnya betul. sedetail-detailnya supaya rakyat Indonesia Raya ya, TikTok khususnya umat Kristen bisa gitu loh menilai seperti apa ke depannya. Itu Bang, aja. kita agak rileks dulu Bang, agak rileks Bang, Iya. agak rileks. Iya, tolong. Untung aja Ito Yuli berfoto di depan gereja, jadi agak bisa sedikit cair gitu kan. Bisa-bisanya si Yuli ya foto selfie di situ ya Bintang. Bisa-bisanya si Yuli foto selfie di situ. Aduh, Ito Yuli. Tapi tolong dicek kakinya, napak enggak ya? Takutnya kan itu palsu ya kan? Napak enggak? Tapi tunggu Kak Reda, tunggu dulu Kak. Banyak kali Kak orang-orang baik di Komalmu ini Kak. Banyak kali yang ngasih korun, yang ngasih apa kawan-kawan, yang sudah ngasih korun, buka korunnya teman-teman, klik love orange-nya. Dari tadi ada banyak, ada Kak Kak Reveda, Ya. banyak tadi, siapa tadi nggak bisa kita sebutkan semua. Dari tadi ngasih korun. Ya ini bukti kita didukung ya, banyak orang yang peduli dengan kekristenan kita yang memang sangat menyedihkan, dicoreng oleh seorang yang bernama Bom atau nama aslinya Daud Tandi Kendek ini ya teman-teman ya. Saya sedih sebenarnya, saya sedih. Tapi saya hormat untuk Bapak Ibu pengurus majelis umum dan majelis daerah dan majelis wilayah untuk integritas yang luar biasa yang sudah kalian tunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan. Tepuk tangan lagi teman-teman, tepuk tangan teman-teman untuk mereka ya. Karena mereka tidak mau bersekutu, mereka tidak mau beraliansi dengan penipu dan pembohong. Saya hormat sama kalian. Kalian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalian hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hormat sama kalian. Kalian hebat. Ya. Walaupun kita tidak saling kenal, walaupun kita tidak pernah bertemu, Bapak Ibu semua, siapapun Anda tadi yang kami putarkan rekamannya di sini, ya, saya hormat sama kalian. Dan kami mendorong supaya GKAI bersih dari penipu pembohong seperti seorang Daud Tandi Kendek ini. Kalian harus lanjutkan ke proses hukum. Kalau kalian perlu bukti-bukti bahwa gereja kalian dipakai untuk menipu, gereja kalian dipakai untuk berbohong, kami para herder, kami Kak Reda Marbun dan kami para anggota-anggotanya siap memberikan bukti-bukti di mana gereja kalian dipakai sebagai alasan untuk melakukan donasi, mengumpulkan donasi yang kami juga nggak tahu sampai saat ini donasinya itu dibikin kemana. Betul nggak Kak Reda? Betul. Kami nggak tahu. Ini hanya sebagian kecil dari kebohongan seorang Daud Tandi Kendek yang kami bongkar. Yang pasti ini bukan sesuatu yang murah untuk kami bongkar, untuk menghadirkan Ito Yuli ke Manokwari, nggak murah. Makanya tadi saya bilang bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang mudah. Ya, penuh perjuangan. Betul. Ya, itu. Bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang murah. Ya, yang murah. Ya, makanya Kak Reda Marbun, saya angkat tangan juga, hormat juga sama kakak, sama teman-teman kakak yang sudah mensponsori semua pembongkaran ini, kebohongan ini. Ya, kakak sudah bayar harga. Kakak di Jerman loh, kakak di Jerman, tapi kakak masih memikirkan semua kebohongan, semua penipuan ini untuk dibongkar, untuk membuka mata kami para orang-orang Kristen, netizen Kristen yang awam, yang nggak tahu apa-apa, yang ternyata selama ini kami dibohongi. Ya, betul ya teman-teman ya, kita dibohongi selama ini teman-teman. Dan ini masih sebagian kecil teman-teman. Ini masih sebagian kecil. Dan salutnya saya dengan komitmennya Kak Reda,
Ya, ini mohon maaf, saya bukan menjilat ya teman-teman, bukan. Saya dari awal sudah yakin ketika saya bergabung dengan Kak Reda, ketika Bang PG bergabung dengan Kak Reda, Kak Yuli, semua yang ada di belakang Kak Reda, termasuk yang kami juga nggak tahu siapa-siapa aja yang di belakang Kak Reda, orang-orang Kristen ya. Ada juga di bawah ya our boss juga Kak Skala ya, yang juga sampai sekarang kami nggak tahu, kami nggak pernah ketemu sama Kak Skala. Nggak pernah ketemu. Tapi ini hal yang luar biasa. Ini untuk sebagian kecil, masih ada lagi misi yang lebih besar. Salut kembali kepada kamu Kak Reda, kembali kepada Bang PG sebagai co-host. Thank you. Oke Bintang, mulut gua tajam sih Bintang ya kan, setajam mata Najwa. Jadi apa ya? Tadi kita narasi dijaga. Silakan lanjut. Betul. Saya tadi sudah lihat ada beberapa di bawah. Tapi ini Bang PG. Tapi bukan berarti gua manis gua bohong ya. Enggak ya. Tunggu. Iya, karena teman-teman, aku dipaksa Bang PG lagi untuk menunjukkan data-data. Iya. Tapi berembuk dulu. Sebentar. Saya ambil alih dulu. Teman-teman, tolong FYP kan dulu dong. Karena ini udah 700 tadi ya, malah mundur lagi. Harusnya 1K ya, 1000 ya, kok 1K 1000 ya. Tolong di FYP kan dulu teman-teman. Jadi ganti dari hashtag hiburan ke FYP dulu teman-teman ya. Coba dibantu dulu teman-teman supaya room kita ini semakin dikenal orang. Dan yang belum follow teman-teman, tolong di follow akun kekristenan itu dari para pembohong ya. Jadi ini masih hal kecil. Sorry teman-teman, kalau saya bilang ini hal kecil, ya itu ini saya, opini saya sendiri. Tapi kita sebagai orang Kristen ya, saya akan sebagai yang melakukan visi dan misi ini dari awal ya, saya akan tetap komitmen mau apapun itu fitnah terhadap saya, disebut apapun saya, ingat teman-teman, buat kalian yang ada di circle-nya si berdua, saya tidak akan pernah menggubris itu ya. Saya akan tetap fokus di tempat saya ini berdiri saat ini di Jerman ya. Saya akan tetap fokus ya untuk menyelesaikan semua yang berbau-bau penipuan, yang memakai donasi-donasi yang tidak benar, dan ini akan ada yang akan kita lakukan yang lebih besar, hal-hal yang lebih besar, teman-teman, dan ini akan keep silent ini, dan pas saatnya nanti indah pada waktunya akan kita publish dan kalian akan terheran-heran. Di sini sekali lagi saya memohon buat kalian teman-teman yang mendukung room ini, kami bukan mau pansos, terlebih saya sendiri ya, bukan mau pansos ya. Dan sekali lagi saya akan mempublish yang dibawakan oleh seorang Alpha Bravo Charlie mungkin di 2 minggu yang lalu teman-teman. Saya tidak mau room saya ya, saya tidak mau circle saya disusupi oleh pembohong. Saya tidak mau berteman dengan orang yang tidak konsisten, orang yang tidak jujur. Ya, saya tidak mau. Itu Bravo kemarin itu Alpha Bravo Charlie yang Alpha. kemarin ya Alpha Bravo Charlie yang membawa berita tentang tapos. Ada sebagian itu yang benar, ada sebagian yang tidak benar, ya. Jadi itu saya sudah konfirmasi langsung dengan yang punya tapos, ya. Kita sudah berkoordinasi, ya. Ada yang benar, ada yang tidak, ya. Jadi sorry, untuk CCTV itu kita close, ya. Saya akan semua memaparkan ke kalian, teman-teman, karena kalian sebagai netizen ikut bersama juga untuk meramaikan room ini, untuk kita bekerja sama untuk menyelesaikan semua hal-hal yang tidak benar di circle kekristenan itu, bukan hanya hak seorang atau kewajiban seorang Reda Marbun, tetapi bergabung dengan kalian teman-teman. Jadi sorry, untuk CCTV kita close karena ada sebagian itu benar, sebagian yang tidak benar. Jadi ternyata ya
ada sesuatu kekecewaan dan sesuatu yang tidak benar ya dari seorang Alpha Bravo Charlie ini terhadap seorang berdua, sehingga dia menumpangi room ini untuk melakukan sesuatu kebohongan. Jadi ada di bagian itu yang tidak benar, ada yang benar ya, termasuk untuk beras-beras itu ada benarnya teman-teman. Ada juga itu. Dan waktu dia berobat juga di sana itu ada benar. Jadi sehingga saya akan mengklarifikasi ya hal-hal yang tidak benar, saya akan klarifikasi teman-teman di sini. Karena saya tidak mau room ini disusupi dengan kebohongan-kebohongan, karena memang motivasi. Moto room ini adalah kejujuran. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menunggu eksekusi CCTV itu kita close karena ada di dalamnya itu yang benar, ada yang tidak benar ya. Setuju ya teman-teman? Jadi itu saya sudah koordinasi langsung. Setuju. Ya, setuju ya teman-teman ya. Setuju. Ya betul. Oke. Harus ada apa? Ya setuju. Ya, harus. Artinya gini Kak, kalau kita bilang iya katakan iya, tidak katakan tidak gitu Kak ya. Yes. Ya. Bentar teman-teman aku. Ya. Oke. Oke. Aku bolu lagi. Aduh. Silakan. Sebenarnya seperti apa sih keadaan bom ya? Enggak, sedikit aja, nggak apa-apa, kita kupas kalian gitu loh. Nah, silakan. Keadaannya dia, rumahnya dia itu setengah tembok setengah papan kah? Atapnya apakah? Enggak, uraikan aja. Bahkan khawatirnya ya kan, yang ngasih ya kan, itu lebih susah hidupnya dibandingkan dia. Itu aja Bintang. Oke, thank you. Silakan diperbesar bintangnya ya, untuk kupas semuanya. Ini gua kasih tahu, ngajarin cara bongkar yang bener. Ini dari status bom-bomnya lah ya. Ya. Tapi tunggu dulu Kak. Walaupun dari abangku si PG, tetap kayak mana Kak, kita bongkar juga. Kita tunggu dari netizen. Setuju nggak netizen? Tapi sepertinya setuju atau enggak? Ya, setuju atau enggak? Teman-teman di bawah. Ide dari PG. Setuju atau enggak? Typing, ya. setuju atau Coba, tidak? Typing, setuju apa enggak? Mau kita buka juga bom-bom itu rumahnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Nggak usah sih, kalau masukan dari saya nggak usah. Ya, itu Coba netizen lah di bawah, coba netizen. privacy teman-teman. Bongkar, setuju. Bongkar. Enggak, kita membicarakan fakta keadaan aja sih Yul. Nggak apa-apa sih. Iya loh. Toh kita tidak sedikit aja Kak, sedikit aja. Jadi sedikit akan ku narasikan ya teman-teman ya. Atau itu Yul yang menarasikan kayak mana? Lanjut aja. Aku aja. Langsung Bintang, silakan Bintang. Bongkar tuntas. Emang Oke. kau lah Bang PG. Perutku belum selesai, kepalaku udah. Oke, baik. Pertama teman-teman yang saya mau sampaikan ya, ternyata ya saya nggak tahu ya, saya nggak paham apakah dana-dana donasi selama ini ya kemana, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti dari pengakuan donatur-donatur itu dibuat alasannya untuk membangun gereja lah, untuk minta beras untuk makan lah, gitu ya Bang PG ya. Oh, puas kok Bang PG, puas. Iya, beras sudah ada ini. Ya, Beras sudah ada ini di rumah. gitu Sudah ada ini. Kan ngomongnya disingkat. Sudah marah-marah. Maitua sudah marah-marah, kita tak makan lagi Kak. Masa hamba Tuhan tidak makan Kak, gitu ya kan teman-teman ya. Nah ternyata ada yang paling mencengangkan teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya, ini atau ini aja lah. Nah, Gak bisa diperbesar ya Bintang ya, luas atau enggaknya. Gede lo rumahnya, luas lo itu sebenarnya, nggak bisa di zoom Kak Bintang.
Luas Pak Bom. Rumahnya gede, rumahnya memang gede itu. Luas rumahnya. Kalau kayak di Jakarta ala-ala Menteng guys, ala-ala Menteng rumahnya. Iya. Saya mau tanya nih, ya. Kayaknya yang ngasih beras istilahnya rumahnya nggak segede ini deh. Maaf nih, ups, keceplosan. Aduh. Aduh sakit perut gue, aduh Tuhan Yesus. Ya, boleh sedikit ketua. Naik angkot atau enggak Bintang? Ngomong jujur. Harus Ini bang, jujur. Ini bang. Oh, bukan naik angkot dia. Bukan naik angkot. Enggak. Aduh. Jadi rasa-rasanya kalau dia mau bangun gereja atau apa segala macam, kayaknya mampu deh, nggak perlu donasi deh. Iya kan? Betul nggak? Mampu. Apalagi kalau ngomong sama, dengar. Kalau ngomong sama aku tuh gini gayanya. Coba digedein bentar Kak Reda, izin Kak Reda. Ya. Nah, silakan. Nah, kan Yuli jadi kebablasan kalau nggak dipancing. Silakan, monggo Yuli. Senyum dulu Yul. Senyum. Udah kayak si Opu kok bang. Lanjut. Kamu pikir kita semua ini kurang makan kah? Kita ini punya ini nih banyak saja, tenang saja. Begitu saja. Ya saya banyak, saya lama dengan orang Cina, jadi saya punya usaha rumah makan, punya usaha salon. Emang bener rumah makannya nasi kuning, ini emang bener. Tapi memang kalau kita lihat skala rumah itu dia orang kaya teman-teman. Rumahnya besar sekali kok. Panjang dari pertama kalian belok itu sampai agak berapa ratus meter itu panjang banget, ke belakangnya lebar, studionya gede lengkap dengan spanduk Pak Bom Sang Apologet. Nah, Pak Bom Sang Apologet. Itulah teman-teman ya, Jadi artinya kalau mau berdonasi, kalau dia minta donasi lagi, bilang aja sama dia, jual aja dulu rumah lu satu. Gitu aja bilangnya teman-teman, jangan percaya lagi ya. Patut diduga ya, ini kalau saya mau ngomong kasar ya, nggak pernah saya ngomong kasar. Patut diduga ya, jangan-jangan donasinya untuk memperkaya diri sendiri teman-teman. Gitu aja sih. Ya, nggak perlu KPK Bintang kalau ngupas begitu. Ya, di rumah herder aja udah bisa kok mengupas semuanya. Tapi benar-benar kupas, benar-benar sampai ke real ya kita ya. Ya, welcome to Topi Loh, anjay. Bom Sang Apologet. Ya, tahulah ya siapa yang sama-sama seperti itu kan. Ya. Tahu kan? Betul. Ya, jadi bukan hanya swag lagi nih Shirley, ya. Silakan diambil alih dulu The God, karena kakak juga harus pipis ini, udah nggak kuat ya. Aduh Tuhan Yesus. Aduh, jadi gitu ya teman-teman ya. Sudah kami buka semua. Jadi saya kembali bilang ini, kalau ada pengurus-pengurus majelis umum, majelis wilayah, majelis daerah, Gereja Kristen Alkitab Indonesia, tolong Bapak Ibu proseslah ini. Kalau karena tadi sudah nanti mungkin akan disampaikan juga, ada juga tadi Pak pengacara kita di bawah, Pak Pargolang. Beliau tadi sudah spill 1-2 delik hukum yang bisa dilakukan kepada Bom atas penipuan ini, dan saya tambahin lagi jadi 3 delik. Satu lagi pembohongan publik, ini bisa ke undang-undang ITE, apalagi dia sudah pakai nama gereja, nama organisasi gitu ya, tanpa sepengetahuan pengurus-pengurus, hanya dibantu seorang pendeta yang katanya gembalanya si Bom ya, Pak Muso ya, Bu Ito Yulia namanya tadi ya, yang kawannya Bom Kong Kali Kong ya, betul ya Ito Yuli?
Pak Pendeta Muso, ya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan kepada Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Saya sudah katakan tadi bahwa kalian adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang berjalan di jalannya Tuhan, di kebenaran firman Tuhan. Kalian tidak mau beraliansi dengan kebohongan, kalian tidak mau bersekutu dengan penipuan oleh seorang Daud Tandi Kendek. Jadi ini sudah kami sampaikan, sudah kami paparkan apa-apa saja yang merugikan organisasi Gereja Kristen Alkitab Indonesia dan kepada seluruh masyarakat Manokwari. Di sini dalam hal ini ada juga Kak Novita, ya Kak Novita, ya terima kasih Kak untuk juga mempertahankan integritas tanah Injil Manokwari dari orang-orang, dari oknum-oknum yang menurut saya biadab, ya, yang sudah menodai tanah Injil dengan kebohongan, dengan penipuan. Saya mohon supaya kalau ada tetua-tetua adat, ya, yang bisa menasehati, yang bisa meluruskan ini dan juga menyatakan bom-bom supaya dia bertobat dan tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini lingkupnya di sosial media yang ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang Kristen selama ini sudah tertipu oleh narasi-narasi bom-bom yang mengatakan dia seorang pendeta, dia seorang yang katanya tamatan sekolah teologia, master teologia, yang ternyata tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali, ya. Jadi STH dan MTH-nya bom-bom juga kemarin sudah kita cek di Dikti apa kemarin namanya? PDT Dikti. PDT Dikti. Dan ternyata di sana tidak ada nama Daud Tandi Kendek, ya. Atau mungkin bisa disimulasikan lagi, Ito Yuli. Tengok dulu di PDT Dikti itu masih ada nggak nama Daud Tandi Kendek sebagai seorang lulusan sarjana teologia dan master teologia. Silakan Ito Yuli. Tidak ada lah, kan udah diklarifikasi oleh ketua wilayah daerah. Ya, ini validitas secara kampus Kak. Biar ini data terakhir lah yang kita ini kan dari seorang bom-bom saat kunjungan ke Manokwari. Lanjut itu ini. Ya. Akunku ya, akunku 3 udah diretas, jadi aku nggak bisa nge-live lagi. Jadi sementara aku live di akun ini teman-teman. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Daud Tandi Kendek. Oke, ini lewat akademis ya, ya. Ya. Ini resmi nih Kak. PDD ya, Daud Randi. Oh, Randi apa Tandi? Oh, Daud Randi Kendek. Tandi Kendek. Bukan Randi ya, Tandi. Ya. Ya. Nah, itu dia. Tidak ada ya, saudara-saudara ya. Mau dosen, Nama dosen juga nggak ada. Ya. Untuk mahasiswa juga. Zero teman-teman, zero, nul. Kalau bahasa Bataknya nul. Nul. Ya, tolong dibantu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, verifikasi data error. Teman-teman, mungkin dia masih mengeraskan ini teman-teman. Silahkan karena
kami akan tetap di sini berdiri teguh. Saya udah bilang, dan tetap teman-teman stay tune terus di pantangin terus room herder ini, teman-teman. Kami akan selaku pencetus untuk meratakan Iskariot Mokondo dan juga Bedua Lemak dari bumi kekristenan yang ada in the world itu akan tetap, teman-teman. Oke, sekarang kan kami sudah meminta untuk mundur dari medsos, masih tetap maka kami akan tetap berjalan terus. Kalau tidak mau minta maaf dan mundur dari medsos ini, silahkan, go ahead, it's okay, no problem buat kami, teman-teman. Tapi jangan salahkan kami kalau terus ngegas, Jadi saya kan udah bilang, berkali-kali sudah bilang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang kami lakukan ini, yang ke Papua ini, yang ke Manokwari ini adalah masih hal kecil. Ini masih hal kecil. Ini masih hal kecil. Ingat baik-baik, Ini masih kecil, Hal-hal yang lebih besar, teman-teman, masih menunggu di depan. Jadi stay tune terus di roomnya herder ini, teman-teman. Kami akan terus berusaha di balik layar untuk merapatkan barisan, kami akan tetap mencari bagaimanapun itu, akan tetap kami lakukan yang terbaik untuk kekristenan. Kami akan protek apapun itu, kami akan memprotek kekristenan itu lewat apapun. Dan kami tidak akan mundur. Jadi ini masih kecil. Ingat ini bom. B2, ini masih hal kecil. Masih ada menunggu hal-hal yang lebih besar. Yang mengejutkan nanti mungkin hal ini. Karena memang termasuk sih sebenarnya ada kurang rapih juga di sini. Tapi is okay, teman-teman. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa emang beliau ini bukan pendeta, Baru sekarang dia mengaku bahwa sekarang ini dia mengaku tidak pendeta, tapi pengajarannya hebat, yang dilakukan oleh seorang pendeta palsu. Jadi sekarang teman-teman kita bebas bahwa menyebut dia itu adalah pendeta palsu, teman-teman, karena ini sesuatu gitu teman-teman, yang kita lakukan ini bukan sesuatu hal yang gampang dilakukan oleh siapapun, teman-teman, Tapi Oke, mungkin Prof. Meta sudah bisa menambahkan atau bernarasi. Silakan, bro. Salam semuanya, teman-teman. Makasih, Salam Prof. Kak Reda, sama teman-teman semua, Bang God, Kak Mawat, Kak Yuli, Bang PG, Kak Novita. Izin ngomong sebentar ya, mungkin 10 menitan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebagian teman-teman sudah tahu bagaimana intrik antar Polikardus semakin seru di tahun 2026 ini. Saling bongkar-membongkar aib menjadi agenda utama di tahun 2026 antar para Polikardus. Dari grup herder-herder Edis membongkar penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Pak Bom, oleh Rudi Iskariot, oleh orang-orang yang berseberangan, berseberangan paham dan menyerang yang namanya Edis, yang merupakan junjungan mereka, yang merupakan Tuhan dari para herder-herder ini. Dari kelompok Pak Bom tidak kalah seru dengan membongkar identitas. Kalau yang sana membongkar aib, membongkar penipuan, sedangkan kubu Pak Bom membongkar identitas. Karena mereka belum menemukan aib-aib yang dilakukan oleh para herder-herder Edis. Apalagi herder-herder Edis ini kebanyakan diisi oleh orang-orang baru yang baru terjun di dunia diskusi lintas iman ini. Contoh Yuli yang sekarang menjabat menjadi Panglima Herder. Ini adalah wajah baru yang memang dipersiapkan oleh Sofiatul untuk menjadi ratu penghujat menggantikan Agatha. Yuli sendiri
berasal dari keluarga ya yang cukup unik teman-teman, di mana merokok, hidup bebas itu menjadi ciri khas dari seorang Polycarpus yang diikuti oleh Yuli, ya, di mana dia memang mempersiapkan dirinya agar bisa menjadi Polycarpus profesional. Apalagi setelah melihat junjungannya hidup dengan mewah, hidup dengan sangat luar biasa. Jadi kita bisa lihat di 2026 ini akan makin banyak Polycarpus baru bermunculan, apalagi setelah melihat rumah mewah Edis yang berhasil dibangun dari uang donasi. Baru-baru ini Oki nggak kalah ya, ingin juga mendapatkan rumah, bosan ngontrak, bosan ngekos, dan dia lihat inilah peluang untuk dapat memiliki sebuah rumah, apalagi dengan modal congor saja. Luar biasa teman-teman. Di kesempatan kali ini, di konten kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kelompok herder membuktikan penipuan yang selama ini dilakukan oleh Pak Bom Bom teman-teman. Jadi Pak Bom Bom mengaku sebagai pendeta yang aktif, mengaku sering melakukan pelayanan, sehingga di setiap kesempatan Pak Bom Bom sering meminta donasi untuk membantu pelayanan dia, di mana Pak Bom Bom mengaku bahwa di Papua ini jarak pelayanan jauh-jauh, akses susah, yang dilayani orang-orang yang ekonomi ke bawah. Bantu saya, kan begitu. Mengalir donasi yang begitu kencang, dan ternyata terbukti Pak Bom Bom bukanlah pendeta, Pak Bom Bom ngibul. Terus yang kedua, sejak tahun lalu, Pak Bom Bom meminta orang-orang Kristen yang ada di medsos membantu pembangunan gerejanya agar lekas gerejanya siap dan dia bisa live khotbah di mimbar gereja. Selama ini orang tanya, Pak Bom Bom, kenapa hari Minggu nggak pernah tunjukkan kalau Pak Bom Bom itu adalah seorang pendeta aktif yang khotbah? Pak Bom Bom bilang, saya selama ini jadi pendeta tamu saja. Saya belum punya gereja sendiri. Bantu saya. Saya butuh 10-12 miliar untuk membereskan gereja ini. Loh kok mahal Pak Bom Bom? Iya, gerejanya besar. Ditunjukkanlah video sebuah bangunan mangkrak yang diklaim Pak Bom Bom sebagai gereja yang sedang dia bangun. Dari ukuran size, dari bentuk gerejanya, angka 12 miliar itu memang pantas. Memang pantas kalau memang gereja itu mau dibereskan. Apalagi material-material yang ada di Papua memang lebih mahal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tapi ternyata setelah ditelusuri oleh Yuli, gereja tersebut bukanlah milik Pak Bom Bom. Gereja tersebut tidak disumbangkan oleh Pak Bom Bom. Tapi itu adalah proyek pemerintah Manowari, teman-teman. Miris ya. Selama ini menggalang donasi untuk gereja, ternyata tidak pernah ada. Ternyata fiktif. Gereja pemerintah Manowari diklaim menjadi gereja pribadi. Sungguh sadis yang nyata. Kita akan dengarkan bagaimana Redda Marbun dan timnya membongkar ini semua. Tetapi yang cukup mengejutkan, berani sekali Pak Bom Bom ya, menipu dengan begitu nyata. Rudi Iskariot menipu gereja yang harusnya jadi GB Kairos dirubah jadi gereja pribadi. Ada fisiknya, ada gedungnya. Pak Bom Bom menipu dari yang nggak ada, diada-adakan, dan ini adalah satu kebodohan yang sangat hakiki, karena di zaman sekarang, orang dengan gampang bisa cross-check Pak Bom Bom. Penonton Anda tidak mungkin, tidak ada satupun yang pernah ke Manowari, ataupun suatu saat main-main ke Manowari. Jadi saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran Pak Bom Bom, sehingga berani mengarang cerita sebegitu fantastis. Mengklaim sebuah gedung gereja menjadi milik pribadi. Padahal
Siapapun yang ke Manokwari bisa ngecek. Ini sungguh nekat yang nyata. Tapi ya kita dengarkan dulu ya